Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Julia Putra, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Batam, Prodi Sistem Informasi, NIM 054637242. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Ibu Eptaria Nadia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja kita melihat tugas yang diberikan. Baiklah, ini adalah tugas yang diberikan. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi tugasnya adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relation Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan ERD, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Untuk yang pertama, pahami kasus atau permasalahannya. Dalam kasus ini, pada perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Untuk selanjutnya, tentukan entitas. Selanjutnya, tentukan atribut atau fields. Selanjutnya, tentukan relasi antar entitas. Dan selanjutnya, tentukan kardinalitas. Jadi langsung saja saya membuat ERD. Di sini saya menggunakan Draw.io untuk membuat ERD-nya. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita melakukan ERD tadi, ialah pahami kasus atau permasalahannya. Jadi di sini sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Jadi dari kasus ini mungkin sudah terbayang ada beberapa entitas yang sudah kita dapatkan. Untuk yang pertama itu entitas mahasiswa. Berikut saya buatkan untuk entitas mahasiswanya. Untuk di sini relation, klik. Sini saya buatkan entitas mahasiswa. Selanjutnya kita buat atributnya. Untuk primary key-nya kita masukkan dengan NIM. Untuk atribut selanjutnya, nama, alamat, tanggal lahir. Kita tambahkan row. Oke, tambahkan row, jenis kelamin. Selanjutnya kita tambahkan row lagi. Nah, jadi satu entitas sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari lagi entitas selanjutnya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah. Jadi entitas selanjutnya sudah kita dapatkan, itu mata kuliah. Buat di sini kita singkat menjadi matkul. Selanjutnya untuk primary key-nya kita bikin kode mata kuliah. Selanjutnya nama mata kuliah. Selanjutnya SKS, kita tambahkan semester di sini. Selanjutnya kita tambahkan ID dosen. ID dosen untuk relasi selanjutnya. Di sampai mana? Mengambil mata kuliah yang ditawarkan, mahasiswa dapat mengambil itu mata kuliah dan
Entitas mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Selanjutnya kita dapatkan entitas lagi, yaitu dosen. Dapatkan di sini dosen. Untuk key-nya kita berikan ID dosen. Kita berikan atribut nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk selanjutnya saya akan tambahkan lagi satu entitas, yaitu KRS. KRS itu kartu tanda studi. Kita tambahkan lagi di sini KRS. Untuk primary key-nya ID. Selanjutnya tambahkan NIM untuk relasikan ke entitas mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan kode mata kuliah untuk kita relasikan di entitas mata kuliah. Dan selanjutnya tambahkan atribut semester dan tahun ajaran. Nah, jadi dari tugas tadi kita telah mendapatkan 4 entitas. Berarti untuk panduannya kan tadi yang pertama kita harus pahami kasus dan permasalahannya. Yang kedua itu kita membuat entitas. Selanjutnya kita membuat atribut. Jadi selanjutnya relasi data. Kita tentukan relasi data antar entitas. Untuk entitas mahasiswa ini kita relasikan di KRS-nya. Jadi untuk NIM dan kode mata kuliah ini saya akan jadikan foreign key. Nah, setelah itu baru kita relasikan untuk mahasiswa, kita relasikan di NIM. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Untuk selanjutnya kita relasikan mata kuliah. Mata kuliah ini di kode MK. Selanjutnya kita relasikan ID dosen ini di entitas mata kuliah. Nah, ini sudah kita relasikan. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi untuk entitas mahasiswa, satu mahasiswa bisa memiliki banyak data di tabel KRS. Artinya setiap mahasiswa dapat mengisi KRS lebih dari satu kali, misalnya setiap semester. Namun setiap data KRS hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Selanjutnya entitas mata kuliah. Jadi relasinya itu satu mata kuliah bisa muncul di banyak KRS karena banyak mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama. Namun satu data KRS hanya berisi satu mata kuliah. Selanjutnya kita jelaskan lagi entitas dosen. Relasinya itu satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Terus setelah kita membuat relasi, selanjutnya kita akan membuat kardinalitas antara entitas-entitas ini. Jadi kita cari dulu.
Oke, di sini sama-sama kita ketahui kardinalitas adalah jumlah hubungan yang dapat terjadi antara satu entitas dengan entitas lain di dalam sebuah basis data gitu. Jadi akan kita buat entitasnya untuk mahasiswa. Berarti satu mahasiswa dapat memiliki banyak data KRS, namun satu data KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Ini tinggal kita buat satu N seperti ini. Selanjutnya di entitas mata kuliah, satu mata kuliah bisa muncul di banyak data KRS karena banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sama. Namun suatu data RS hanya berisi satu mata kuliah. Itu bisa juga kita buatkan seperti ini. Satu N. Selanjutnya di entitas dosen sama juga kita buatkan satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nah, begitulah kasus yang sudah kita dapat tadi. Itu tinggal kita buat seperti ini, 1N1. Nah, mungkin untuk pembuatan ERD-nya sudah selesai. Dan seperti inilah cara pembuatan ERD dengan kasus yang telah diberikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Eptaria Nadia selaku dosen dan juga kepada semua pihak yang telah menyimak penjelasannya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, sehingga saya sangat terbuka untuk dikritik dan saran yang membangun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.